Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Wanita mengadopsi anak yatim. Beberapa tahun kemudian pria milioner mengetuk pintu mengaku sebagai ayahnya. Seorang ibu yang berduka yang kehilangan putranya dalam kecelakaan yang mengerikan mengadopsi seorang anak yatim piatu. Tetapi kebahagiaan mereka terancam ketika seorang pria milioner mengklaim bahwa dia adalah ayah dari anak tersebut. Maggie Walgren mengira hari perceraiannya adalah hari yang paling buruk dalam hidupnya, mengabaikan impiannya akan kebahagiaan, fantasinya untuk dicintai. Tapi hari itu bukan apa-apa sampai putranya meninggal. Hari itu semuanya dimulai dengan begitu polos. Dia telah mendandani anaknya yang berusia 3 tahun seperti dia lakukan setiap hari, menggelitikinya, menikmati goyangan dan cekikikannya. Kemudian dia mengikatnya ke kursi mobil dan disitulah ingatannya berakhir. Ingatan berikutnya yang dia simpan adalah pusing berputar di luar angkasa dan jatuh ke bumi yang menjerumuskannya ke dalam kegelapan. Ketika dia bangun, dia berada di rumah sakit dan mantan suaminya ada di samping tempat tidurnya. Maggie melihat rasa sakit di matanya, jejak air mata di pipinya, dan dia lupa bahwa dia membencinya. Dia berjuang tegak. Sean, dia terkesiap. Alec, di mana Sean? Mantan suaminya hanya menggelengkan kepalanya dan memegang tangannya. Ketika Maggie mulai berteriak, perawat masuk dan rasa sakit singkat dari tusukan jarum membuatnya kembali terlupakan. Butuh waktu berbulan-bulan baginya untuk muncul ke permukaan. Dengan kepergian putranya, Maggie tidak punya alasan untuk hidup. Mengapa? Dia terus bertanya, tetapi tidak ada yang menjawab. Jadi dia mulai bertanya, bagaimana? Pertanyaannya membawanya ke departemen sheriff di mana seorang petugas memberitahu dia apa yang telah mereka kumpulkan dari kecelakaan itu. Sebuah mobil berbelok ke jalur Anda dan terjadi tabrakan, kata petugas itu dengan lembut. Dari bekas ban, kami tahu Anda mencoba menghindar, tetapi itu tidak mungkin. Air mata Maggie mengalir di pipinya. Anakku, dia berbisik. Saya sangat menyesal Nyonya Walgren, kata petugas itu. Putramu meninggal karena benturan, dia tidak menderita. Dan mobil lainnya? Tanya Maggie. Bagaimana dengan orang-orang di mobil lain? Pemeriksaan mobil menunjukkan bahwa remnya tidak berfungsi, jelas petugas. Sopirnya koma dan sudah 6 bulan sekarang. Dia satu-satunya penumpang. Saat Maggie berjalan keluar, dia melihat foto di papan pengumuman seorang anak laki-laki yang sedikit lebih muda dari Sean, dengan mata coklat besar. Siapa anak itu? Dia bertanya pada petugas. Apakah dia hilang? Petugas itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kami menemukannya di hutan dekat jalan raya 2 hari setelah kecelakaan Anda. Dia di panti asuhan setempat. Para dokter mengira dia berusia sekitar 2 tahun. Kami masih berusaha menemukan orang tuanya, tetapi yang dia tahu hanyalah namanya Peter Rabbit dan memeluk mainan itu. Kami tidak tahu apakah itu nama mainan itu atau miliknya. Dia bilang dia tidak punya ibu dan nama ayahnya adalah Daddy. Keesokan harinya, Maggie pergi ke panti asuhan dan meminta untuk melihat anak itu. Dia adalah anak yang manis dan pemalu, yang mencengkeram boneka Peter Rabbit di dadanya. Itu bersamanya ketika mereka menemukannya. Salah satu staf memberitahu Maggie. Dia menyebut dirinya Peter, tapi mungkin itu nama mainannya. Maggie mulai mengunjungi Peter hampir setiap hari. Dan tak lama kemudian anak laki-laki itu mulai terbuka padanya. Di hadapan Peter, rasa sakit Maggie membaik hingga jauh. Anak laki-laki ini membutuhkannya. Dia merasa dia memutuskan untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Setelah berbicara dengan Children's Service dan para anggota staf, Maggie menjalankan roda hukum. Lalu dia pergi untuk berbicara dengan Peter. Peter Rabbit, katanya dengan suara serius, saya memiliki pertanyaan untuk kamu. Anak laki-laki itu menatapnya dengan mata jernih. Untuk Peter Rabbit, dia bertanya dengan suara berbisik. Iya, kata Maggie.
Aku ingin bertanya pada Peter Rabbit apakah dia mau pulang bersama aku untuk tinggal. Oh, anak laki-laki itu berbisik kagum. Maksudmu seperti ibu nyata? Iya, kata Maggie dengan air mata memenuhi matanya seperti ibu sungguhan. Kehadiran Peter mengubah hidup Maggie. Rasa sakit kematian Sean ada di sana, tetapi begitu juga kegembiraan melihat Peter keluar dari cangkangnya sedikit demi sedikit dan berkembang menjadi anak laki-laki kecil yang suka bersenang-senang. Maggie berpikir bahwa dia telah menemukan jalan kembali, bahwa hidupnya memiliki makna baru, tetapi 2 tahun kemudian, seorang asing datang mengetuk dan mengubah hidupnya menjadi terbalik. Maggie membuka pintu dan menemukan seorang pria jangkung dengan wajah tegang berdiri di depan pintunya. Nyonya Walgren? Dia bertanya. Saya Simon Ball. Saya berada di mobil lain, kecelakaan itu. Maggie mundur dan berteriak. Apa yang kamu inginkan? Dia bertanya. Tolong pergilah. Anak itu, kata Simon. Mereka bilang bocah itu. Maksudmu anakku? Tanya Maggie. Anakku sudah mati. Simon menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan anakmu, katanya. Saya sangat menyesal tentang itu, tapi saya pikir anak laki-laki yang Anda adopsi adalah anakku. Anakmu? Tanya Maggie terperanjat. Peter. Ya, kata Simon. Saya mengalami koma. Tidak ada orang lain yang tahu Peter ada di dalam mobil bersama saya. Saya tidak punya keluarga dan saya baru saja memecat perawat Peter. Mereka hanya menghubungkannya dengan anak laki-laki yang hilang sekarang setelah saya meminta anakku. Tolong, aku perlu menemuinya. Lutut Maggie gemetar. Dia membuat pintu lebih lebar dan memberi isyarat kepada Simon untuk masuk. Dia menuntunnya ke ruang keluarga tempat Peter sedang makan cornflake dan menonton kartun. Peter, dia berkata dengan suara normal yang dia bisa. Ada seseorang di sini untuk menemuimu. Peter mendongak dan kegembiraan memenuhi matanya sehingga Maggie tahu dia telah kehilangan dia. Ayah, Peter menangis dan melemparkan dirinya ke dalam pelukan Simon di mana dia menangis terseduh-seduh. Simon dan Peter berpegangan erat untuk waktu yang sangat lama. Kemudian Simon bertanya kepada Peter dengan lembut, Nak, apakah kamu ingin pulang? Peter menatap ayahnya lalu dia melihat ke arah Maggie. Aku juga sayang Mommy Maggie, Daddy, katanya dengan suara kecil. Aku ingin bersama kalian berdua, kata Simon dan Maggie bertemu di atas mata Peter. Kita akan menemukan jalan, kata Simon lembut. Aku tidak akan mengambilmu dari Mommy Maggie, aku janji. Dan dia tidak melakukannya. Simon dan Maggie memulai negosiasi untuk mencari cara berbagi hak asuh Peter. Tetapi semuanya sia-sia. Di tengah-tengah negosiasi, Simon dan Maggie menemukan bahwa mereka sedang jatuh cinta dan menyelesaikan masalah dengan menikah. 2 tahun kemudian, Peter senang menjadi kakak laki-laki dari bayi perempuan kecil yang cantik yang mereka panggil Jenny. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Kesedihan besar menghancurkan hati kita, tetapi memberi cinta menyembuhkan kita. Maggie mengubah rasa sakitnya karena kehilangan putranya menjadi pengabdian bagi seorang anak yang membutuhkannya. Tidak ada rasa sakit yang lebih besar bagi orang tua daripada kehilangan seorang anak. Kehilangan seorang anak adalah mimpi buruk terbesar bagi setiap orang tua dan sesuatu yang dipahami baik oleh Maggie maupun Simon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.